Halo teman-teman, di sini kita akan membahas sekilas tentang perkembangan dakwah di Afrika Utara dari masa modern sampai dengan kontemporer. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Yanti Latifah Wardani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 2024 dengan NIM 240417086. Nah, sebelum masuk ke perkembangan dakwah di Afrika Utara dari modern sampai kontemporer, di sini kita akan membahas sedikit tentang perkembangan Islam di Afrika. Bagaimana sih sejatinya Islam di Afrika tersebut dan bagaimana Islam bisa berkembang sangat cepat di benua ini. Bahkan tidak sedikit dari negara Afrika sampai menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran sebagai bahasa resmi negaranya. Dan selain itu, fakta menarik lainnya di benua ini dihuni bangsa barbar. Bangsa ini pun akhirnya memeluk Islam. Bahkan dalam sejarahnya mereka berjasa besar pada dunia Islam hingga membebaskan Andalusia, namun kini nasib benua ini dilanda konflik berkepanjangan dan miskin-miskin. Padahal di saat Rasulullah SAW berdakwah, bangsa Afrika inilah yang menjadi penyelamat umat Islam dari kekejaman kaum Quraisy dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan sekilas tentang perkembangan dakwah di Afrika Utara. Afrika Utara merupakan wilayah strategis yang menjadi jalur penghubung antara benua Asia dan Eropa. Oleh karena itu, penguasaan wilayah ini dianggap penting oleh Islam, yang pada saat itu telah berkembang pesat di semenanjung Arab dan menjadi kekuatan politik yang besar sebagai jembatan menuju Eropa. Dan Afrika Utara yang meliputi lembah Sungai Nil atau yang disebut dengan Al-Misri, Mesir modern. Sebelum kedatangan Islam, wilayah Afrika Utara berada dalam genggaman kekuasaan bangsa Romawi, yaitu sebuah imperium yang sangat besar yang melengkapi beberapa negara dan berjenis-jenis bangsa manusia. Masuknya Islam ke Afrika Utara dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Mesir berhasil dikuasai, proses ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 35 Hijriah yang membawa pengaruh Islam hingga ke Tunisia dan dilanjutkan pengembangannya oleh daulah-daulah yang berkuasa pada masa kemudian. Selanjutnya, pemantapan pembahasan wilayah Islam di Afrika Utara dilanjutkan oleh Daulah Umayyah setelah penduduk asli Afrika Utara memohon pada orang-orang Arab untuk membebaskan mereka dari kekuasaan semena-mena. Ada Zaitun Muawiyah menganggap permohonan mereka dengan mengirim pasukan tentara di bawah memimpin pasukan muslimin untuk membebaskan pada tahun 663 Masehi. Namun pasukan kaum muslimin menghadapi perlawanan sengit dari bangsa Barbar. Akibatnya, pergerakan ekspedisi militer kaum muslimin di Afrika Utara yang sempat mengalami kemandikan. Menyadari posisi penting Afrika Utara dalam ekspedisi Futuhat melawan kekuatan Bizantium Romawi, akhirnya pasukan dalam jumlah besar dikerahkan untuk menguasai provinsi Romawi di Tunisia pada tahun 670 Masehi. Setelah membebaskan wilayah Afrika Utara pada tahun 670 Masehi dan kota Kairouan atau Al-Khairawan terletak di sebelah selatan Tunisia, kota Kairouandi difungsikan sebagai basis militer untuk membebaskan Kartago yang dipertahankan garnisun Bizantium Romawi. Perlawanan bangsa Barbar membuat pasukan muslimin terpukul mundur 2 kali, namun dengan memanfaatkan pasukan Barbar yang telah masuk Islam untuk ikut berperang, pasukan kaum muslimin dengan kekuatan lebih besar akhirnya berhasil membebaskan Kartago pada tahun 693 Masehi dan kemudian bergerak ke Maroko pada 710 Masehi. Selanjutnya, pada masa Umayyah, perluasan wilayah di Afrika Utara dilanjutkan terus oleh Khalifah Al-Wahid pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Di bawah Amir Al-Maghribi berhasil menaklukkan kota lama Kartago.
Setelah berhasil membebaskan seluruh Afrika Utara pada tahun 710 Masehi, Amir Maghribi Musa bin Nuzair pemerintahan Panglima Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Spanyol wilayah semenanjung Iberia, Andalusia. Pengaruh Islam di Afrika Utara, penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi antar suku dan bangsa serta bahasa ilmu pengetahuan. Pada umumnya, data sejarah di Afrika Utara dengan beberapa aspek kemajuannya, baik bidang administrasi pemerintah, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasa dengan masyarakat, menjadi bukti sejarah bahwa Islam rahmatul lil alamin hanya pemerintahan yang maju, stabil, sejahtera, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan dengan arsitektur tinggi. Nah, sekarang masuk ke sejarah peradaban Islam modern di Afrika Utara. Perkembangan Islam modern di Afrika Utara merupakan proses kompleks yang mengalami transformasi signifikan sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan. Konteks kolonial telah membentuk dinamika keagamaan yang fundamental, di mana praktik Islam mengalami rekonfigurasi sosial dan intelektual yang mendalam. Menurut analisis terbaru, penetrasi kolonial Eropa tidak sekedar membawa perubahan struktural, tetapi juga mendorong munculnya gerakan pembaharuan keagamaan yang responsif terhadap tantangan modernitas. Periode kolonial menghadirkan kompleksitas hubungan antara kekuasaan kolonial dan praktik keislaman. Strategi pendudukan kolonial forwards tidak hanya bersifat politis, tetapi epistemologis, dengan upaya sistematis untuk mendelegitimasi struktur keagamaan tradisional. Jurnal kontemporer menyoroti bagaimana rezim kolonial mencoba melemahkan institusi keagamaan melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan sosial yang dimaksudkan untuk memutus kontinuitas tradisi keislaman lokal. Respon masyarakat Muslim Afrika Utara terhadap kolonialisme menunjukkan dinamika resistensi yang kompleks. Penelitian Muktamir menunjukkan bahwa pemikir Muslim di kawasan ini berhasil mengintegrasi prinsip-prinsip keislaman dengan konsep-konsep modern seperti nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tokoh-tokoh Islam pembaharuan di Afrika Utara itu ada. Setelah era modern, muncullah kehadiran era kontemporer. Era kontemporer dunia Islam ini ditandai oleh semangat untuk membangun kehidupannya sendiri yang terlepas dari hegemoni pihak lain, yaitu kolonialis. Nah, perkembangan dakwah Islam di Afrika Utara pada era kontemporer ditandai dengan kebangkitan semangat keagamaan yang meliputi peningkatan kegiatan keislaman, pembentukan organisasi dakwah, dan pembangunan infrastruktur keagamaan. Fenomena ini juga melibatkan upaya sistematis dalam dakwah melalui pendidikan, seperti mendirikan pusat pelatihan imam dan universitas, serta revitalisasi tradisi sufisme yang kuat di wilayah tersebut.